Halo Sobat Bola sekalian, di zaman sosial media sekarang seringkali kita menemukan yang namanya misinformasi atau informasi yang gak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan tujuan mereka melakukan hal tersebut tentunya beragam. Ada yang karena kepentingan tertentu atau bahkan ada juga yang hanya untuk mencari sensasi dan meraih engagement yang tinggi. Dan di sepak bola Indonesia sekarang, baru-baru ini kita dihebohkan dengan keberadaan akun @forum_wasit_idn atau Forum Wasit Indonesia dan @catwarriorindonesia yang mereka menuduh salah satu klub dari Super League yaitu Persib Bandung dengan tuduhan yang sama sekali gak jelas. Mereka bilang bahwa sepak bola Indonesia terancam bahaya, ada keretakan di tubuh PSSI yang penyebabnya adalah karena Persib Bandung dinilai melanggar aturan transfer di bursa transfer pertengahan musim ini. Nah, karena narasi yang mereka sampaikan itu benar-benar dramatis, seolah sepak bola Indonesia sekarang benar-benar terancam dan tuduhannya mengarah ke federasi serta ke klub terbesar Indonesia Persib Bandung, otomatis situasi ini sempat bikin publik sepak bola nasional jadi gaduh. Tapi lucunya ya Pak, lucunya itu adalah ketika postingan yang mereka unggah itu viral, banyak pihak yang melakukan analisis dan memberikan pandangan, sekarang mereka justru menghapus postingan tuduhan yang mereka unggah tersebut. Haha. Cupu ya. Nah, maka untuk mengamankan situasi yang ada saat ini, supaya publik sepak bola nasional bisa paham, gue mau ngajak kalian untuk kita membahas fenomena ini. Kita bahas mulai dari motif maupun tujuan mereka menyerang PSSI dan Persib Bandung, sampai kita juga kupas tuntas tentang regulasi dan kebenaran dari masalah ini. Maka agar kita bisa memahaminya dengan baik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir, bareng gue Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi kalau kita lihat polanya, cara kerja dua akun tersebut mirip dengan polanya buzzer. Gua gak bilang secara pasti bahwa mereka adalah buzzer, tapi ya kalau kita lihat dari apa yang mereka lakukan, itu memang similar atau persis dengan buzzer di sosial media. Tapi yang harus kita pahami juga, bahwa sebenarnya konsep buzzer di sosial media itu bukan sebuah konotasi negatif, karena pada dasarnya, di dunia komunikasi digital, buzzer itu merupakan istilah populer untuk menggambarkan seseorang yang terlibat secara aktif, menyebarkan narasi tertentu secara masif di media sosial serta dengan tujuan tertentu. Dan kalau kita selami lebih dalam lagi, secara konsep buzzer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah buzzer terstruktur, yang biasanya mereka punya tujuan dan narasi yang jelas, mereka konsisten untuk menyebarkan isu tertentu, dan biasanya mereka menerima bayaran dari pihak tertentu, yang tujuannya tentu untuk menggiring opini publik sebagai pengalihan isu, atau bahkan untuk menekan hingga menjatuhkan pihak tertentu. Jadi wajar kalau mereka bisa terstruktur itu karena memang eksekusi yang mereka lakukan itu udah sangat terencana dengan baik dan kepentingannya itu jelas. Kemudian yang kedua adalah buzzer emosional, yang biasanya buzzer jenis ini bergerak atas dasar kefanatikan karena mereka reaktif dalam menanggapi isu tertentu, dan biasanya juga mereka bergerak atas dasar kemauan ataupun tujuan tersendiri tanpa adanya bayaran dari pihak lain. Dan tujuan dari mereka melakukan ini bisa jadi karena mereka memang peduli atau bahkan hanya sekedar untuk mencari sensasi supaya akunnya rame, banyak yang like, follow, dan lain hal sebagainya. Nah, kenapa gue bilang kelakuan akun Forum Wasit Indonesia dan Cat Warrior Indonesia ini menyerupai tindakan buzzer? Ya karena tadi, pola yang mereka lakukan itu mirip-mirip. Mereka menggunakan narasi yang cepat tapi gak diperkuat dengan data yang kuat. Kemudian mereka juga memberikan framing emosional karena bahasa yang mereka gunakan cenderung provokatif, menyudutkan, seolah darurat. Dan mereka menghilang saat banyak pihak yang melakukan konfrontasi. Ketika ada banyak bantahan, ketika ada yang menunjukkan regulasi, ketika ada yang memberikan penjelasan yang lebih masuk akal, mereka malah menghapus postingannya sendiri. Sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar gak jelas dan gak didasari dengan landasan yang kuat. Mereka melakukan itu bukan benar-benar demi kebaikan sepak bola Indonesia, melainkan tersirat tujuan tertentu. Bisa jadi untuk menjatuhkan pihak tertentu, yang mungkin pihak tersebut adalah Persib Bandung, karena seperti yang kita tahu Persib sekarang lagi ada di atas angin, mereka sulit dihentikan, maka salah satu cara yang dilakukan ya dengan menyenggol hal non-teknis di luar lapangan. Atau mungkin bisa jadi juga yang lebih masuk akal adalah mereka hanya ingin mendapatkan engagement tinggi. Mereka pengen memonetisasi atau mendapatkan keuntungan dari berita yang mereka unggah tersebut. Salah satu contoh nyata yang mereka lakukan sendiri adalah ketika Forum Wasit Indonesia mengunggah postingan tersebut dengan caption yang mengajak orang untuk gabung ke konten eksklusif kalau mau tahu penjelasan yang lebih lengkapnya. Ya kan? Artinya tujuan yang paling jelas dan udah terbukti adalah mereka menciptakan kegaduhan ini hanya untuk keuntungan mereka sendiri.
Jadi itu penjelasan tentang motif atau tujuan mereka memberikan tuduhan kepada PSSI dan Persib Bandung. Kemudian sekarang kita bahas lebih detail lagi, yaitu tentang regulasi dan kebenaran dari masalah ini. Jadi yang dipermasalahkan oleh mereka itu kan tentang pendaftaran pemain baru Persib Bandung, yaitu Sergio Castel, yang diklaim oleh mereka bahwa pendaftarannya dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan. Yang mereka bilang bahwa batas verifikasi itu tanggal 30 Januari, tapi Sergio Castel baru diverifikasi tanggal 4 Februari. Kemudian mereka juga menuduh bahwa regulasi tersebut memang telah dilanggar oleh salah satu petinggi PSSI. Bahkan mereka juga menuduh I-League telah membuat kegaduhan dan membiarkan kegaduhan tersebut terjadi di sosial media. Gila banget kan apa yang dilakuin sama si Forum Wasit Indonesia dan Cat Warrior Indonesia ini. Yang mereka tuduh itu bukan pihak yang sembarangan loh. Maka pertanyaannya, gimana sih Bang regulasi dan kebenaran dari masalah ini? Nah, yang harus kita pahami, karena di sini mereka mempermasalahkan regulasi, maka kita cari tahu dulu regulasinya gimana. Kalau kita merujuk kepada regulasi kompetisi BRI Super League 2025-2026 di pasal 11, udah tertera dengan sangat jelas bahwa periode pendaftaran pemain periode 2 atau pertengahan musim itu dimulai dari tanggal 10 Januari 2026 sampai 6 Februari 2026. Nah, selama periode tersebut, klub sangat berhak untuk mendaftarkan pemain ke PSSI maupun ke I-League untuk mereka bisa secara resmi membela klubnya masing-masing. Tapi Bang, si Cat Warrior Indonesia ini ngasih surat yang bersumber dari PSSI, yang di surat itu ada pernyataan bahwa jadwal verifikasi pemain asing periode 2 itu dimulai dari tanggal 18 Desember 2025 sampai tanggal 30 Januari 2026. Itu gimana Bang? Nah, untuk mencerahkan situasi kontradiktif tersebut, kita harus merujuk ke payung hukum utama yang semua federasi tentunya harus tunduk ke aturan tersebut, yaitu regulasi dari FIFA. Disclaimer, mungkin penjelasan yang gue sampaikan di sini sedikit berbeda dari sebagian penjelasan yang udah beredar di sosial media. Tapi penjelasan yang gue sampaikan ini berdasarkan analisis gue terhadap Regulation on the Status and Transfer of Players terbaru yang dikeluarkan oleh FIFA pada bulan Januari 2025. Bahwa di bab 3 pasal 6 tentang registration periods, bisa kalian baca sendiri, FIFA itu gak mengatur secara detail tanggal periode transfer pemain. Mereka justru memberikan kebebasan kepada asosiasi ataupun federasi untuk mengatur tanggal transfernya sendiri. Dan faktanya memang setiap kompetisi liga di suatu negara gak semuanya punya tanggal yang sama. Contoh nyatanya, kompetisi top Eropa kayak Premier League, Serie A, La Liga, mereka punya deadline transfer tanggal 3 Februari. Lebih cepat 3 hari daripada Indonesia. Kemudian kompetisi MLS, mereka bahkan perbedaannya lebih jauh lagi, yaitu jendela transfer periode 2 mereka ada di tanggal 13 Juli sampai 2 September. Artinya, yang bisa kita pahami bahwa tanggal periode transfer pemain memang bisa ditentukan secara mandiri oleh federasinya masing-masing. FIFA itu cuma ngasih batasan aja, khususnya untuk jendela transfer pertengahan musim itu gak boleh kurang dari 4 minggu dan gak boleh lebih dari 8 minggu. Dan untuk tanggalnya diserahkan ke federasi. Cuman yang jadi masalahnya, memang di regulasi FIFA tersebut gak ada aturan yang mengatur untuk sebuah federasi membedakan proses verifikasi pemain asing dengan pendaftaran pemain secara umum. Karena verifikasi dan pendaftaran itu beda Pak. Kalau verifikasi ya terkait penyiapan dan pengecekan berkas yang dibutuhkan, sedangkan pendaftaran adalah pemrosesan dari berkas yang udah dicek dan udah siap tersebut. Dan sebenarnya gak salah jika PSSI menerapkan jadwal verifikasi, khususnya verifikasi pemain asing, karena pemain asing butuh lebih banyak dokumen yang harus dibuat serta disiapkan. Dan tujuannya juga bagus, yaitu agar ketika pendaftaran ditutup, si berkas yang dibutuhkan itu udah siap, supaya nggak ada tuh kendala apapun yang berhubungan dengan berkas pemain ketika pendaftaran pemain asing dilakukan. Tapi, catatan yang lebih pentingnya lagi, walaupun PSSI menerapkan batas verifikasi pemain asing, aturan tersebut nggak mengikat secara utuh. Ibaratnya kalau di hukum Islam, aturan tersebut sifatnya sunnah. Dikerjakannya bagus supaya terhindar dari kendala apapun, gak dikerjakan juga gak jadi masalah. Kenapa? Karena secara regulasi dari FIFA, mereka gak mengatur proses verifikasi pemain asing tersebut. Selama pendaftaran pemain dilakukan sesuai jadwal transfer pemain, selama berkas dan dokumennya lengkap, ya itu sah-sah aja. Bahkan mereka juga memberikan perlindungan untuk beberapa kondisi pemain, yaitu di pasal 6 ayat 3. Di situ ada banyak beberapa pengecualian untuk pemain yang bahkan mereka bisa didaftarkan di luar periode pendaftaran. Artinya, tuduhan Forum Wasit Indonesia dan Cat Warrior Indonesia yang menyebut bahwa PSSI dan Persib telah melanggar aturan
bisa dipastikan bahwa tuduhan tersebut sangat keliru. Kalau kita lihat cuma berdasarkan tanggal, cuma sependek itu lihatnya, memang situasi ini terkesan ada kejanggalan. Tapi kalau kita selami lebih dalam lagi, kalau kita pahami aturan FIFA, nyatanya situasi ini sama sekali gak melanggar aturan atau payung hukum utama. Jadi itu pelajarannya yang bisa kita ambil dari sini, bahwa ketika melihat suatu kejadian, apalagi kalau kita sampai mau memberikan tuduhan yang sifatnya negatif di ruang publik, maka udah selayaknya untuk kita melakukan analisis secara mendalam terlebih dahulu. Karena apa yang dilakukan oleh Forum Wasit Indonesia dan Cape Warrior Indonesia ini benar-benar hal yang sangat receh. Bahkan jika Persib ingin menempuh jalur hukum, dua akun tersebut sangat mungkin untuk terkena pidana karena telah memberikan tuduhan negatif dan pencemaran nama baik. Tapi ya itulah penjelasannya. Semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa kita pahami dengan baik. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!